Halo Sobat Akademisi, salam kenal dengan channel ini. Channel ini akan menawarkan konten-konten akademik untuk kebutuhan para dosen dan para mahasiswa. Sebenarnya ini merupakan video yang pertama kali untuk mengisi konten pada channel ini. Pada kesempatan kali ini, di video pertama ini, kita akan membahas bagaimana mendeteksi jurnal-jurnal yang predator, atau dengan istilah lain, bagaimana kita mendeteksi jurnal-jurnal yang dianggap abal-abal. Nah, sebelum kita mengulas secara detail, kenapa jurnal itu dikatakan sebagai jurnal predator atau jurnal abal-abal? Karena biasanya jurnal-jurnal tersebut memiliki orientasi bisnis atau profit oriented, sehingga mengabaikan aspek-aspek saintifik dalam proses penulisan karya ilmiah atau penulisan paper hingga pada proses publikasi itu sendiri. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya yang akan saya ulas ini salah satu tools saja untuk mendeteksi apakah jurnal ini masuk dalam kategori predator atau bukan. Nah, biasanya saya menggunakan website Bilist. Nah, ini website Bilistnya. Nah, untuk simulasi, kita akan mencoba mereview salah satu jurnal yang masuk dalam kategori Bilist. Ini jurnal dengan nama Opcion di Venezuela kalau nggak salah. Nah, jurnal ini masuk dalam indexing Scopus dengan kuartil Q3. Jadi sebenarnya dari status ini cukup bagus. Tapi ketika sobat akademisi ingin mensubmit atau mempublikasikan paper-paper sobat akademisi, maka sekiranya perlu meng-cross-check kembali ya, apakah jurnal ini aman atau tidak. Karena kadang-kala, seringkali, jurnal-jurnal yang terindeks oleh Scopus itu juga banyak sekali yang memang terindeks Scopus juga masuk dalam kategori jurnal predatory. Baik, kita akan coba simulasi. Namanya Opcion. Nah, kita akan meng-cross-check di Simago JR. Simago JR ini adalah website ranking jurnal yang terindeks oleh Scopus. Jadi sobat akademisi bisa meng-cross-check nama jurnalnya di sini, Opcion. Kita enter. Nah, jadi nama jurnalnya masuk dalam indexing Scopus dalam Simago JR. Untuk proses cross-check, sobat akademisi bisa juga melakukan cross-check langsung ke dalam laman Scopus. Klik title atau judul artikel, kemudian cari pencarian dengan nama Opcion. Fansource. Oke, jadi Scopus, dalam database Scopus, jurnal ini aman masuk dalam database-nya. Bahkan terindeks dari tahun 2008 sampai sekarang. Begitupun pula dengan di Simago JR. Simago JR ini merupakan website sebagai ranking jurnal. Kalau Scopus ini merupakan rumah besarnya sebagai indexing, kalau Simago JR ini adalah alat rankingnya yang akan meranking jurnal-jurnal terindeks Scopus dalam beberapa kuartil 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi dalam dua sumber ini aman, Scopus masuk database-nya. Kemudian di Simago JR juga masuk dalam database Simago JR. Jadi jurnal Opcion ini aman dalam indexing Scopus. Tapi sobat akademisi perlu juga meng-cross-check dalam satu tools di website Bilist. Tools ini atau website ini digunakan untuk mendeteksi secara cepat apakah jurnal tersebut masuk dalam kategori predator atau bukan.
Nah, untuk mengecek ini ada dua cara. Sebuah jurnal dikatakan predator atau tidak, itu harus bebas atau aman dari list yang dikeluarkan oleh Bliss ini. Baik itu dalam sudut pandang nama jurnalnya ataupun dalam aspek nama publishernya. Jadi dua aspek ini harus aman. Si publishernya ini harus bebas dari Bliss dan nama jurnalnya juga harus bebas dari Bliss. Oke, kita cek option. Nama jurnalnya adalah option. Untuk mengecek nama jurnalnya, Sobat Akademisi bisa mengklik menu ini, Standalone Journal. Tuliskan nama jurnalnya. Oke, enter. Nah, ternyata Sobat Akademisi, nama jurnal option ini masuk dalam list list dengan keterangan hijacker. Jadi menurut si Bliss ini websitenya ini dibajak seperti itu. Nah, kita cek nama publishernya apakah aman juga. Kita copy paste di Simago JR. Kemudian klik publisher. Lalu pastekan di sini nama publishernya. Nah, jadi dalam aspek publisher, si jurnal ini aman. Tapi nama jurnalnya, option ini masuk dalam list yang dikeluarkan oleh Bliss. Jadi Sobat Akademisi, karena jurnal ini masuk dalam Bliss, sebaiknya Sobat Akademisi yang ingin mensubmit atau melakukan proses publikasi di jurnal ini sebaiknya diurungkan atau cari alternatif jurnal lain. Nah, untuk mengecek lagi, Sobat Akademisi juga bisa meng-cross-check di laman atau website jurnalnya. Secara official, jurnal ini juga telah memberikan informasi secara resmi bahwa jurnal ini terjadi pembajakan pada jurnal ini oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Makanya diminta oleh si pihak jurnal segala proses submit dan publikasi dilakukan melalui proses by email untuk submitnya. Nah, itu juga hal seperti ini perlu di-cross-check apakah ini aman atau tidak. Baik, Sobat Akademisi, saya kira itu cara mengecek apakah jurnal ini predator atau bukan. Semoga video yang singkat ini, konten yang singkat ini bisa memberikan manfaat bagi Sobat Akademisi yang masih bingung mencari apakah jurnal ini aman atau tidak. Namun sekali lagi yang perlu dicatat, Bliss ini adalah hanya tools saja, hanya alat saja untuk mendeteksi secara cepat apakah jurnal ini predator atau bukan. Baik, Sobat Akademisi, saya kira itu untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thanks, bye.